Di kerajaan Aurea, sang raja bersama para kesatria berkudanya melintasi perbukitan mengejar seekor naga. Mereka mengikuti binatang itu ke dalam sebuah gua, di mana kelompok itu melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Pada saat itu, sang naga terbang masuk dan menyemburkan api yang membunuh sebagian besar kesatria dalam satu serangan. Kemudian ia menggunakan ekornya untuk menangkap ksatria yang tersisa satu persatu dan membunuh mereka juga. Akhirnya ia mendekati sang raja yang jatuh berlutut menunggu akhir hidupnya. Berabad-abad kemudian di sebuah negeri di utara, Floria dan Elodie sedang menebang kayu. Mereka adalah putri dari seorang tuan tanah setempat dan berusaha sebaik mungkin untuk membantu rakyat mereka yang menderita kelaparan dan kedinginan. Tiba-tiba kedua saudari itu melihat hal yang aneh, yaitu sebuah kereta datang karena mereka tidak pernah mendapatkan pengunjung. Mereka bergegas pulang untuk menemui ayah mereka, Tuan Byford, dan ibu tiri mereka, yaitu Lady Beaver, yang sedang berbicara dengan seorang biarawati yang mengatakan Elodie akan menikah sebelum dia pergi. Pada awalnya Elodie menolak, tetapi Byford mengubah pikirannya ketika dia menunjukkan bahwa kota mereka akan menerima cukup uang untuk menyelamatkan hidup mereka selama bertahun-tahun. Beberapa waktu kemudian, keluarga tersebut berlayar menuju Aurea. Saat mereka mendekati tujuan mereka, kapal mereka memasuki kabut tebal dan kelompok tersebut ketakutan melihat beberapa sosok menyeramkan di kegelapan. Namun ternyata itu hanyalah dua patung naga raksasa. Ketika mereka mendarat, keluarga tersebut kagum dengan kemakmuran negeri itu dan keagungan kastilnya. Para pelayan membawa mereka ke kamar mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka akan bertemu dengan keluarga kerajaan keesokan harinya. Lalu Elodie pergi ke balkon untuk mengagumi pemandangan dan memperhatikan seorang gadis seusianya di balkon. Malam itu Elodie tidak bisa tidur, jadi dia sibuk menggambar. Kemudian dia pergi ke balkon untuk menghirup udara segar dan menyadari tidak ada lampu di kamar gadis lain tersebut. Dia juga terkejut melihat obor di kejauhan, yang berarti seseorang sedang mendaki gunung di tengah malam. Keesokan harinya, keluarga Elodie bertemu dengan keluarga kerajaan. Ratu Isabel mengirim Elodie untuk menghabiskan waktu dengan Pangeran Henry sebelum mereka menikah. Setelah awal yang canggung, Elodie dan Henry menjadi akrab dan memiliki percakapan yang sangat menyenangkan. Henry memuji keterampilan artistik yang dimiliki oleh Elodie. Dia bertanya tentang obor yang dilihatnya tadi malam. Henry menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dari 3 upacara kuno untuk menghormati leluhur mereka. Sementara itu di kastil, Tuan Byford menyelesaikan pembicaraan kesepakatan dengan Isabel dan tampak sangat marah. Lady Beaver mencoba menenangkannya. Setelah itu, Beaver mencoba mengobrol dengan Isabel yang tidak menyukainya. Ketika Beaver menjelaskan bahwa dia berpikir keluarga harus menjalin hubungan yang akrab, Isabel mengatakan bahwa ini hanyalah transaksi yang lahir dari kebutuhan. Dia membutuhkan seorang putri dan Byford membutuhkan uang. Jadi dia seharusnya tidak lupa akan posisinya. Malamnya, Lady Beaver yang khawatir pergi memberitahu Elodie bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Jadi dia berpikir pernikahan harus dibatalkan. Tetapi sebelum mereka bisa membicarakan lebih jauh, Byford muncul dan menyuruh semua orang pergi tidur. Keesokan paginya, para pelayan membantu Elodie bersiap-siap untuk upacara pernikahan. Dia diberi gaun yang indah yang termasuk belati tumpul dan diffuser dengan parfum. Pernikahan berjalan dengan baik. Henry dan Elodie saling bertukar cincin dan berbagi ciuman. Elodie mendapatkan mahkotanya sendiri. Setelah itu, Elodie mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya yang naik kereta bersama Henry, yang menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti upacara kuno di gunung. Mereka menaiki tangga berbatu dan Elodie terkejut menemukan sekelompok orang memakai topeng emas yang menyeramkan. Belum lagi Isabel yang berpakaian seperti biarawati. Sang ratu memberikan Elodie sebuah koin, mengatakan bahwa dia akan membantu melindungi kerajaan. Kemudian mereka masuk ke dalam saat Isabel berbagi sebuah cerita. Ketika nenek moyang mereka tiba di pulau ini, mereka menemukan seekor naga yang merupakan yang terakhir dari jenisnya. Naga itu menyerang desa begitu dia melihat manusia menetap di selatan.
Raja lalu mengumpulkan pasukannya dan mencoba melawan binatang itu. Namun, naga itu membunuh semua orang kecuali raja yang harus menyerahkan 3 putrinya agar pulau itu bisa dibagi. Kemudian, Isabel menjelaskan bahwa pengorbanan raja adalah yang mereka rayakan setiap generasi sebelum memotong tangan Henry dan Elodie. Selanjutnya, Elodie melemparkan koin ke dalam jurang dan berpikir itu adalah akhir dari ritual. Henry lalu menggendongnya untuk membawanya melintasi jembatan. Namun tiba-tiba dia meminta maaf dan melemparkannya ke dalam jurang. Elodie menabrak beberapa cabang sampai dia mendarat di genangan lumpur dan pingsan. Dia terbangun beberapa saat kemudian dengan berbagai memar di tubuhnya, tetapi dia masih berdiri dan mulai berteriak meminta tolong. Namun suaranya membangunkan naga yang berada jauh di dalam gua. Pada saat itu dia melihat perhiasan lain yang bukan miliknya dan menyadari bahwa keluarga kerajaan telah mengorbankan gadis-gadis lain kepada naga selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dia mendengar suara dan berbalik untuk melihat cahaya di dalam gua. Jadi dia masuk ke dalam untuk menemukan seekor burung yang sedang terbakar. Tiba-tiba gema aurora di dalam gua dan ratusan burung yang terbakar keluar, terbang di atas Elodie selama beberapa menit. Elodie mencoba mencari jalan keluar hanya untuk membeku saat dia melihat naga datang. Melihat ke arah lukanya, Elodie menyadari bahwa upacara tersebut dilakukan untuk menipu naga. Naga itu menyuruh Elodie lari dan dia melakukannya sambil berteriak, berhasil memasuki terowongan saat naga menimbulkan api di belakangnya. Di sana ada tubuh yang terbakar dan dia menyadari itu adalah gadis yang dilihatnya di balkon. Ketika dia mendengar naga datang lagi, Elodie mencoba melarikan diri melalui lubang kecil, namun sayangnya gaunnya tersangkut di dalamnya. Api semakin mendekat, jadi setelah banyak perjuangan, Elodie berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam goa yang lebih kecil. Sayangnya, api masih mencapai kakinya dan membakarnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Setelah naga pergi, Elodie mengingat belati tumpul dan menajamkannya pada batu, untuk kemudian memotong sebagian gaunnya dan membalut luka itu dengan kain yang robek. Selanjutnya, dia membuka diffuser dan menangkap sedikit api di dalamnya untuk digunakan sebagai lentera. Sekarang dia bisa menjelajahi gua dan akhirnya menemukan jalan yang sangat sempit. Dia lalu mulai merangkak melaluinya dan gaunnya tersangkut lagi, jadi dia menariknya sampai bebas dan meluncur turun dalam prosesnya. Menolak untuk menyerah, Elodie berdiri dan berpegangan pada dinding untuk berjalan, bertekad mencapai cahaya yang dilihatnya di kejauhan. Jadi setelah melepas cincin pernikahannya dan melemparkannya ke dalam jurang, Elodie mundur dan berlari untuk melompat. Kemudian dia menggunakan belati untuk memanjat dan menemukan cahaya yang berasal dari siput bercahaya yang lucu. Setelah memastikan mereka tidak menggigit, Elodie merobek lengan baju gembungnya dan memasukkan beberapa siput ke dalamnya untuk membuat lentera baru. Lalu dia pun berjalan sedikit lebih jauh dan menemukan danau kecil. Tetapi ketika dia mencoba minum, dia langsung meludahkannya. Ternyata tanaman di gua itu memberi air rasa yang menjijikan. Elodie berlari menjauh saat naga menerobos es dan mendarat di goa untuk mengejarnya. Sekali lagi tidak bisa pergi jauh karena Elodie memasuki terowongan lain dan terlalu kecil untuk binatang raksasa. Di goa kecil ini, Elodie menemukan pesan di dinding mengatakan aman di sini, dia tidak bisa mencapai, dan ditandatangani dengan huruf V. Saat dia melihat sekeliling, Elodie menemukan gaun-gaun gadis lain. Nama-nama mereka ditambahkan selama bertahun-tahun, termasuk V yang dimiliki oleh seorang gadis bernama Victoria. Setelah itu, Elodie mencoba tidur sambil memeluk lentera. Tiba-tiba, dia mulai melihat hantu-hantu dari pengorbanan sebelumnya yang menderita dalam kesakitan, ketakutan, dan pengkhianatan. Elodie lalu terbangun dan menemukan siput-siput di seluruh luka di kakinya. Dia panik dan mulai melepaskannya, tapi dia menemukan bahwa lendir mereka memiliki sifat penyembuhan. Sekarang kakinya sudah sembuh. Dia menaruh siput di luka besarnya dan meminta maaf karena meremehkannya. Elodie lalu melihat sekeliling dengan lebih baik dan menemukan peta di dinding.
yang berarti setidaknya satu gadis berhasil keluar. Peta itu mengajarkannya bahwa dia akan menemukan 3 cabang di terowongan, dan dia harus mengambil yang tengah, di mana dia harus mengikuti kristal dan musik menuju keluar. Setelah itu, Elodie merobek semua bagian gaunnya yang tidak nyaman, menambahkan namanya di dinding, dan mengambil cabang tengah sambil mengabaikan gema gerama naga. Akhirnya, dia mendengar sedikit suara musik dan berjalan sedikit lebih jauh untuk menemukan dinding yang tertutup kristal. Karena mereka tepat di bawah pintu keluar. Di dekatnya ada mahkota dengan inisial V yang berarti Victoria berhasil keluar. Karena kristal-kristal itu runcing, Elodie merobek lebih banyak gaunnya untuk menutupi tangan dan kakinya. Kemudian dengan bantuan mahkota, dia mulai memanjat ke atas tanpa menyadari bahwa naga sedang mengawasinya. Elodie berusaha naik, tapi sebuah kristal patah di bawah tangannya. Kemudian Elodie mendengar naga di dekatnya dan dia segera naik dan akhirnya mencapai pintu keluar. Di sana dia menemukan bahwa dia berada di tepi lubang yang sangat tinggi di sisi gunung. Elodie jatuh berlutut dan menangis. Tiba-tiba suara kuda menarik perhatian Elodie. Memperhatikan sekelompok penunggang kuda mendekati gunung, dia mencoba berteriak meminta tolong. Tapi saat itu naga terbang ke arahnya dan menutupi lubang tersebut. Elodie mundur tepat pada waktunya dan melihat pesan lain di dinding yang mengatakan tidak aman, ditandatangani oleh V. Di dekatnya ada tubuh yang berarti Victoria mati di sana dan tidak pernah keluar. Naga bersiap untuk menyemburkan api, tapi dia berhenti ketika mendengar suara pria memanggil nama Elodie. Terungkap bahwa Buffett datang dengan 2 ksatria dan seorang pemandu untuk mencari Elodie. Maka Elodie pun menggunakan suara mereka untuk menemukan jalan untuk kembali. Ketika dia mengambil terowongan baru, dia terkejut menemukan seorang dengan 3 bayi naga yang mati dan mengingat kata-kata Victoria yang membuatnya menyadari bahwa Isabel telah berbohong. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa raja telah memasuki goa untuk membunuh semua bayi naga. Jadi serangan naga adalah tindakan balas dendam. Dia membunuh semua ksatria seperti terlihat di awal, tapi ketika giliran raja, naga itu mengatakan kematiannya terlalu mudah dan dia harus menderita dengan cara yang sama seperti naga tersebut. Jadi keluarga kerajaan telah memberi makan naga 3 wanita dengan darah mereka yang tercampur untuk membuat mereka terlihat seperti putri kerajaan. Setelah itu, Elodie menemukan ayahnya dan para pria, tapi dia tidak menunjukkan dirinya dulu demi keselamatan. Naga itu lalu muncul dan menangkap seorang ksatria, membawanya terbang sebelum menjatuhkannya dari ketinggian yang sangat tinggi. Naga lalu menangkap ksatria kedua dan menghancurkannya di bawah cakarnya sebelum menginterogasi Buffett. Dia menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkan putrinya, sementara Elodie bersembunyi untuk menunggu saat yang tepat. Naga menyuruh Buffett memanggil putrinya. Kemudian dia berteriak, memerintahkan Elodie untuk tidak keluar, menyebabkan naga mendorongnya ke bawah dan menusuk hatinya dengan cakar. Elodie tidak bisa menahan diri dan dia pun menangis. Lalu naga mulai mencarinya. Tapi untungnya saat itu pemandu juga membuat suara dan naga pergi mengejarnya, berpikiran bahwa itu Elodie. Setelah naga pergi, Elodie mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan mencium dahinya sebelum dia meninggal. Kemudian dia menggunakan tali yang ditinggalkan olehnya untuk mulai memanjat keluar dari gua. Sementara itu, naga menemukan pemandu dan menghancurkannya hingga mati. Sebelum mengejar Elodie yang berhasil memanjat cukup cepat untuk menghindari api yang sekarang menutupi pintu masuk. Elodie segera naik ke kuda ayahnya, tetapi hanya menungganginya sebentar sebelum melompat turun untuk bersembunyi di bawah beberapa batu. Karena kuda itu terus berlari, naga tertipu. Kemudian, naga menyemburkan api ke awan, menyebabkan badai yang mengerikan sebagai tanda bahwa kesepakatan telah dilanggar. Di istana, Isabel melihat ini dan segera mengirim ksatria-ksatrianya untuk menculik Floria. Lady Buffett mencoba menghentikan mereka, tapi dia ditikam. Kemudian ketika api sudah padam, Elodie keluar dari persembunyian dan bertemu dengan Lady Buffett yang datang ke sini dengan kuda sambil terus berdarah. Ketika Elodie mendengar apa yang terjadi, dia berjanji untuk menyelamatkan adiknya dan membawa kuda itu kembali ke gunung. Sementara itu, Floria dibawa ke jembatan
Namun Henry menolak melakukan ritual dengan anak kecil. Isabel mengabaikannya dan menggunakan darahnya sendiri memotong tangan Floria untuk melakukan pencampuran sebelum melemparkannya ke dalam jurang. Pada saat Elodie tiba di jembatan, semua orang sudah pergi dan Floria yang tidak sadarkan diri telah ditangkap oleh naga. Tapi dia belum membunuhnya karena dia ingin memancing Elodie datang untuk adiknya. Dengan putus asa, Elodie turun kembali ke gua dengan tali dan menggunakan pengalaman sebelumnya untuk mengikuti jalur yang sama dengan lebih cepat. Setelah memeriksa peta untuk menemukan sarang naga, Elodie mempersenjatai dirinya dengan pedang dan menyiapkan jebakan untuk naga. Dan ketika tali selesai terbakar, baju jirah itu jatuh, menyebabkan naga terbang keluar dari sarangnya untuk mencari sumber suara. Ini memungkinkan Elodie menyelinap ke sarang dan membangunkan Floria yang berjalan perlahan karena kakinya terluka. Pada saat itu, naga menemukan jebakan dan kembali ke sarang. Jadi Floria bersembunyi, sementara Elodie menunggu dengan pedangnya yang terhunus. Dia mencoba menjelaskan bahwa mereka semua telah ditipu oleh ratu, tetapi naga tidak mempercayainya dan mencoba menyemburkan api. Elodie lalu menusuk mulutnya dengan pedang untuk mengalihkan serangan, menerima beberapa luka bakar di tangan dan bahunya. Elodie mendarat di danau dan berenang keluar tepat waktu saat Floria melemparkan pedang lain kepadanya. Tiba-tiba naga melompat ke arahnya. Sebelum dia bisa membunuhnya, Elodie mengeluarkan belati dan menusuk mata naga. Selanjutnya, Elodie mengambil pedang dan berlari menuju naga. Dia berhasil menusuk dada binatang itu. Namun itu tidak menyebabkan banyak kerusakan dan naga menangkapnya lagi. Elodie kemudian menusuk cakar naga, membuatnya melepaskannya lagi. Lalu dia berdiri di depan stalagmit dan mengatakan kepada naga tersebut untuk membakarnya. Jadi naga tersebut menyemburkan api. Namun Elodie bergerak pada detik terakhir dan api memantul pada stalagmit. Setelah itu, Elodie menunjukkan bekas luka di tangannya kepada naga untuk membuktikan bahwa binatang itu telah membunuh gadis-gadis yang tidak bersalah, bukan bangsawan. Naga memintanya untuk mengakhiri, tetapi Elodie menjatuhkan pedang dan menolak untuk melanjutkan lingkaran kebencian. Kemudian dia mengambil beberapa siput dan menaruhnya di tubuh naga agar dia bisa pulih sepenuhnya. Sementara itu di istana, pernikahan lain sedang dirayakan agar mereka bisa menipu gadis ketiga dari generasi ini. Tiba-tiba, sebuah koin menggelinding ke altar dan Elodie pun masuk, memberitahu pengantin untuk membawa keluarganya dan lari. Kemudian Elodie memberitahu penduduk setempat bahwa mereka juga bisa lari jika mau, tetapi hanya para pelayan yang menganggapnya serius dan pergi. Pada saat itu, naga muncul dan menyemburkan api pada semua orang, membunuh Isabel dan setiap orang di garis keturunan kerajaan untuk akhirnya mengakhirinya. Beberapa hari kemudian, Elodie dan Lady Bufford yang sudah sembuh bersiap-siap untuk pergi dengan kapal yang penuh emas dan persediaan untuk orang-orang mereka. Selama perjalanan pulang, naga terbang di dekat mereka dan saling mengangguk sebagai tanda saling menghormati dengan Elodie. Jangan lupa subscribe untuk film selanjutnya, aktifkan loncengnya, dan beri like jika suka, dan jangan bila tidak suka. Terima kasih sudah menonton, dan salam olahraga.